Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka ridqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Ya muyassira kulla asir yassir alaina kulla asir fatasirul asir alaika yasir ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir. Segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan, memberikan kepada kita kenikmatan. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Ulama mengatakan di dalam ayat ini Allah mengatakan la tuhsuha. Itu adalah sebuah ungkapan saking banyaknya nikmat Allah sampai kita tidak bisa untuk menghitungnya. Karena bilangan banyak itu mungkin bisa dihitung walaupun banyak. Tetapi kalau sudah dikatakan tidak bisa menghitungnya, ini menunjukkan nikmat Allah sangat banyak hadirin. Kalau menghitung saja kita tidak sanggup, apalagi kalau kita disuruh untuk membayar. Makanya Allah Subhanahu wa taala hanya menuntut kepada kita mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum, kata Allah. Jikalau kalian bersyukur, maka pasti dan pasti aku tambahkan nikmat kalian. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kalian kufur, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Selawat beriring salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita, nabi besar kita, sayyidul awwalin wal akhirin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala terkadang menjadikan kita orang-orang yang senang dan terkadang menjadikan kita orang-orang yang susah. Terkadang kita gembira, terkadang kita sengsara, terkadang kita bahagia, terkadang kita sedih. Begitulah fenomena kehidupan yang ada pada saat ini. Tidak ada orang kita lihat dari mulai kecil sampai mati hidupnya bahagia terus. Pasti pernah mengalami kesusahan. Dan tidak ada orang dari kecil sampai mati dia susah terus, pasti pernah mengalami kebahagiaan. Semiskin-miskinnya manusia hadirin, walaupun dia susah di mata kita, pasti dia pernah mengalami kesenangan. Dan sekaya-kayanya orang, walaupun nampak-nampaknya kita lihat dia itu senang, pasti pernah mengalami kesusahan. Begitulah fenomena kehidupan yang ada pada saat ini. Tidak ada orang hidupnya datar, tidak ada orang hidupnya mencuram terus. Pasti ada suatu saat dia itu senang, dan pasti pernah suatu saat dia itu bahagia. Dan pernah dia sengsara, dan dia pernah susah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kehidupan yang ada di dunia ini. Beda halnya dengan kehidupan di akhirat nanti. Kalau di akhirat nanti hidup kita cuma satu. Kalau kita bahagia, bahagia selama-lamanya. Kalau kita senang, senang selama-lamanya. Itu adalah untuk orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Mudah-mudahan hadirin kita termasuk orang yang masuk ke dalam surga, matinya juga dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula sebaliknya, kalau orang sudah masuk ke dalam api neraka, yang namanya di dalam neraka, dia akan sengsara terus sampai kapan? Selama-lamanya. Dia akan susah terus sampai kapan? Selama-lamanya. Tetapi di dunia ini hadirin, kadang kita senang, kadang kita susah, kadang kita sehat, kadang kita sakit. Nah, dikatakan di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Lalu Allah ulang lagi, dan sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Artinya apa hadirin? Di dalam ayat ini
kesulitan berpasangan dengan kemudahan. Artinya apa? Setiap kita mendapatkan kesulitan pasti diakhiri dengan kemudahan. Bahkan para ulama ahli tafsir menerangkan di dalam ayat ini, fa inna ma'al usri yusra. Al-usri menggunakan alif lam, al-usri. Sedangkan yusra tidak menggunakan alif lam. Itu artinya berbeda, hadirin. Ulama ahli tafsir menerangkan, maksud daripada ayat ini adalah setiap satu kesulitan datang, maka Allah balas dengan 2 kemudahan. Kalau 2 kesulitan datang kepada kita, 4 kemudahan akan Allah datangkan. Kalau 4 kesulitan datang kepada kita, 8 kemudahan akan Allah balas, hadirin. Begitulah seterusnya, berkali lipat Allah datangkan kebahagiaan kepada kita. Itulah maksud daripada firman Allah Subhanahu wa taala, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ketika ayat ini turun di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, lan yaghliba alaikumul usru yusra. Mulai sekarang tidak akan yang namanya kesulitan itu tidak akan dapat mengalahkan kemudahan. Subhanallah. Dan ini realita, hadirin. Kita lihat saja beberapa cerita dari orang-orang ketika saya menyampaikan firman Allah bahwasannya satu kesulitan akan datang berlipat-lipat kemudahan. Satu orang datang mengadu, wahai Ustadz, betul Ustadz bilang, dulu saya Ustadz, ketika rumah saya terbakar Ustadz, rumah saya masih papan, masih terbuat daripada kayu Ustadz, terbakar rumah saya Ustadz. Ini adalah musibah bagi saya. Tetapi alhamdulillah Ustadz, setelah terbakar rumah saya ini, orang berbondong-bondong membawa impah, ada yang membawa semen, batu bata, pasir, memberikan uang, dan akhirnya saya bangun rumah saya beton semua Ustadz, jauh lebih cantik daripada rumah saya yang kemarin. Subhanallah, hadirin. Masih banyak lagi kisah-kisah seperti ini. Artinya setelah kita mendapatkan kesulitan, nanti pasti Allah datangkan kemudahan yang berlipat kali ganda. Yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita bersabar dengan musibah yang datang kepada kita. Kita banyak bersabar dengan cobaan yang datang kepada kita. Karena itu semua tidak lain adalah penghapus dosa bagi kita. Kalau kita memang orang-orang yang banyak dosanya, hadirin. Musibah sekecil apapun itu akan menjadi penghapus dosa bagi kita. Walaupun musibah itu hanya tertusuk duri, hadirin. Walaupun musibah itu hanya sendal kita putus. Karena sendal putus termasuk musibah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendal beliau putus, lalu ditanya, ya Rasulullah, apakah ini musibah? Nabi mengatakan, naam hadhihi musibah. Iya, ini adalah musibah. Al musibatu iya ma yakrahun nas fahuwa musibah. Apakah itu musibah? Kata Nabi, setiap apa yang dibenci oleh manusia itu adalah namanya musibah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hadirin kita dapat menghadapi segala macam musibah, dan mudah-mudahan Allah hapuskan dosa kita, Allah tambahkan kebaikan kita, dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita sehingga kita mati dalam keadaan husnul khotimah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala abadan abada, selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya inilah hadirin yang dapat saya terangkan tentang makna daripada tafsir fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.